Tapi aku mesti ngomong sih, kalau misalkan aku suka banget sama cerita film ini, tapi aku yakin mayoritas orang Indonesia pasti bosen sih dengan film ini. Hai dan welcome to The Flick, bareng gue, Rabbi DiCaprio, dan di belakang kamera ada Hani De Niro. Robert dalam program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana gue dan Hani akan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada video ini kita bahas film apaan? Killers of the Flower Moon. Killers of the Flower Moon. Film ini baru banget dirilis, tepatnya tuh di Oktober 2023, dengan genre crime, drama, dan thriller. Film ini disutradarai oleh Martin Scorsese. Nah, film-film beliau ini terkenal dengan cerita-ceritanya yang solid nih, Han. Film-film beliau yang pernah aku nonton itu The Irishman, filmnya Robert De Niro, Wolf of Wall Street yang kita pernah nonton nih, Han. Terus Hugo, Shutter Island, Casino, Goodfellas, dan masih banyak film-film lainnya sih, Han. Untuk para pemainnya, aku sebut cuma pemain intinya aja nih, yaitu ada Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, dan juga Lily Gladstone. Selanjutnya, gue akan masuk ke segmen The Facts. Di segmen ini, gue akan sedikit memberikan beberapa fakta mengenai film ini. Yang pertama, dua aktor yang legend nih, Han, yaitu Robert De Niro dan Leonardo DiCaprio masuk dalam satu frame. Ini belum pernah kejadian nih, Han. Kita udah tahu nih betapa bagusnya acting Leonardo DiCaprio maupun Robert De Niro, tapi di sini dia bekerja sama tuh jadi kayak apa, Han, ya? Robert De Niro. Dua combo mantap. Iya, dua combo kan. Robert De Niro, Leonardo DiCaprio digabung. Itu kayak, wah sih, keren lah pokoknya, udah pasti keren sih. Dan juga mereka ini adalah salah dua aktor favoritnya si Martin Scorsese ini. Karena yang aku baca dari IMDb, Robert De Niro itu udah main 9 film dari Martin Scorsese, sedangkan Leonardo DiCaprio ini udah main di 6 filmnya Martin Scorsese. Jadi bisa bilang dua aktor inilah favoritnya Om Martin sih. Cukup banyak ya. Cukup banyak sih. Nah, terus yang kedua, cerita film ini itu diadaptasi dari sebuah buku karangan David Grant yang berjudul Killers of the Flower Moon, The Osage Murder and the Birth of the FBI. Jadi emang ceritanya ini tuh mengenai kaum Osage dan juga terbentuknya FBI. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut lah mengenai ceritanya. Yang ketiga dan yang terakhir, gue suka banget yang sinematografinya Wolf of Wall Street. Bagus banget kan sih, Han? Iya. Nah, DOP-nya yaitu Rodrigo Prieto. Beliau ini juga jadi DOP film ini dan juga film yang sempat fenomenal yaitu film Barbie 2023. Jadi udah pasti visual film ini bakal keren banget sih. Itu dia beberapa fakta mengenai film ini. Selanjutnya, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan POI, Hani akan membacakan sinopsisnya. Hani, silahkan. Film ini menceritakan sebuah suku bernama Osage yang ada di pedalaman Amerika. Nah, suku Osage ini mendapat berkat lah dari Tuhan, yaitu mereka berhasil menemukan minyak di tanahnya dan menjadikan mereka salah satu kelompok paling kaya di dunia. Namun kekayaan yang dimilikinya itu malah membawa malapetaka, yaitu adanya beragam rangkaian pembunuhan misterius menghantui suku Osage dan keturunannya. Jadi intinya ini adalah mengenai kaum Osage yang... Jadi ini mengenai suku Osage yang dia tuh kaya. Kaya banget. Dia sebenarnya orang pedalaman, tapi ternyata dia kaya karena tanahnya ada minyak. Dan tanahnya itu banyak diburu sama orang lain. Banyak diburu sama orang gitu. Makanya keluarga-keluarganya yang memang memiliki hak warisnya itu justru banyak diincar. Itu dia sinopsis dari film ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan POI. Bagi yang belum nonton, gue harap skip aja bagian ini karena akan mengandung spoiler. Yang pertama buat akuan, ini salah satu film yang cukup panjang karena total jamnya itu adalah total waktu filmnya itu 3 jam 26 menit. Iya. Bener, ini adalah film terlama yang pernah aku tonton di bioskop. Sebenarnya aku pernah nonton film, aku lupa Lord of the Rings, aku lupa berapa jam, 3 jam something, cuman ini tuh lebih-lebih lagi sih kerasa lamanya. Iya, Avengers aja 3 jam semenit. Iya, 3 jam semenit. Dan ini ada 25 menit scene lebih lama dibanding Avengers gitu. Iya. Nah, mungkin aku akan mulai dari cerita kalian ya. Kita bahas ceritanya. Cerita dengan waktu sepanjang ini, mereka bikin pace-nya lambat banget kan ya? Kerasa nggak sih? Iya, ini pace-nya lama. Kerasa banget lamanya nggak sih? Iya. Karena mungkin mereka ingin memberikan sedetail mungkin dengan yang di buku kalian ya. Iya, tapi aku ngerasanya walaupun dia panjang tapi
dia tuh nggak semuanya penting kayak Oppenheimer gitu loh. Iya, ya aku Kalau setuju. Oppenheimer aftertaste-nya tuh ada rasa ini panjang tapi emang semua scene-nya perlu gitu. Emang ada beberapa scene yang kayaknya perlu nih untuk memperjelas di ending ya. Tapi kalau ini ya emang lama aja gitu. Ya, kalau misalnya Oppenheimer, kenapa dia detail dan dia kenapa lama? Karena emang setiap scene-nya itu dibutuhkan sebagai Iya. testimoninya dia ke pengadilan Iya. kan, si OP-nya itu. Tapi kalau di sini ya, benar kata kamu, ini cuman gak ada banyak scene yang gak terlalu penting sebenarnya. Iya, bener yang scene ya kayaknya nggak terlalu penting amat. Iya. Tapi aku mesti ngomong sih, kalau misalkan aku suka banget sama cerita film ini, tapi aku yakin mayoritas orang Indonesia pasti bosen sih dengan film ini. Iya, Ya kan kayak. termaksud aku sendiri. By the way, sedikit info, Hani tidur berapa kali, Han? Maaf banget. 1 jam pertama 1 jam. sama 2 jam terakhir. Jam terakhir enggak habis dong. Habis dong ya. 1 jam terakhir. Iya 1 jam terakhir. Iya. Ini, mungkin aku akan sedikit ngasih plot apa ya? Mungkin aku akan sedikit ceritain plotnya duluan ya. Kan aku udah bahas ini spoiler alert, jadi kalau misalkan lu yang belum nonton skip aja bagian ini deh. Nah, sebenarnya cerita ini sih yang aku lihat menggambarkan keserakahan kaum kalangan tertentu ya. Ya nggak sih? Iya, Maksudnya gini, jadi tadi Hani udah bahas di Hypnosis, jadi ada sebuah daerah yang dipunyai oleh kaum Osage, dan daerah ini tuh bisa mengeluarkan minyak kan ya, yang sangat banyak gitu. Iya, tanahnya. Nah, terus kalangan tertentu ini memanfaatkan kaum Osage untuk mendapatkan uang yang berlimpah nih, Han. Dan sebagai timbal baliknya, si kaum Osage ini bisa mendapatkan uang dengan jangka waktu tertentu tanpa harus bekerja. Sehingga itulah yang banyak orang-orang yang pengen menikahi dan juga pengen mendekati kaum Osage lah ya. Supaya bisa mendapatkan menjadi keluarganya. Hak warisnya. Yes, demi mendapatkan hak warisnya. Nah, mungkin yang kamu tadi bilang sih, kayak sebenarnya kaum Osage ini kaum yang jauh dari peradaban kan. Tiba-tiba ada orang yang datengin dan membantu mereka semua. Sayangnya yang mereka nggak tahu adalah banyak orang yang ngincar warisannya itu dengan cara ngebunuh pasangannya itu kan. Iya. Jadi misalnya gini, mau cowok mau cewek sama aja. Jadi ada kaum ras putih lah, anggaplah ras putih, menikahi dengan kaum Osage ini. Terus ketika udah punya anak ya kalau nggak salah, harus punya anak dulu kan? Aku lupa deh. Enggak sih, nggak mesti punya anak sih. Pokoknya mereka menikah dengan kaum Osage, dan disitulah satu persatu kaum Osage ini meninggoy lah ya. Iya. Meninggoy. Jadi diurutin, misalkan anaknya 4 nih. Jadi si kakak pertamanya dulu, berarti kan anaknya cuma bagi 3. Terus si kakak yang kedua, ketiga, sampai yang terakhir. Jadi gitu. intinya mah ini kerakusan kaum ras putih dalam memeras kaum Osage. Intinya mah mereka pengen lahan tanah ini, iya, pengen semuanya itu untuk mereka sendiri gitu kan. Nggak pengen ada lagi kaum Osage. Jadi kaum Osage ini semakin lama tuh semakin sedikit. Nah, jadi inti ceritanya ya itu sih. Iya. Dan film ini tuh tidak ada plot twist-an, tidak ada yang bikin kita, wah ceritanya kayak gini, ternyata sini. Enggak ada Han ya. Tapi justru karena tidak ada plot twist-nya, kita tuh benar-benar digambarin betapa menyeramkannya si Hale, Robert De Niro. Nanti kita akan bahas di karakter development lah itu. Nah, terus di film ini tuh terlalu panjang banget, tidak ada plot twist, terus juga di sini tidak ada action gitu Han ya. Ada sih, cuman sedikit banyak ke dramanya dan misterinya. Gitu, ya, thriller juga. Makanya aku bilang kalau aku lihat di IMDb kan, genrenya itu crime, drama, thriller. Cuman thrillernya juga nggak terlalu thriller banget gitu. Iya. Cuman ada, tapi sedikit sih. Mungkin kalau aku bagi ke porsian ya, 1 jam pertama itu menceritakan Leonardo menikah dengan Molly yang memainkan itu adalah Lily Gladstone. Nah, terus 1,5 jam selanjutnya itu proses perencanaan si Hale dalam mengeksekusi itu. Terus 1 jam terakhir itu lebih ke proses investigasi FBI yang baru terbentuk sampai ke pengadilan. Jadi ceritanya tuh FBI di sini tuh baru terbentuk, dan kenapa mereka mau ke kota ini karena banyak banget kasus pembunuhan dan kasus kematian yang tidak diurus oleh si sheriff setempat kan Han.
Iya, sebenarnya juga salah satu yang bikin mereka datang akhirnya ngelihat adalah karena Molly-nya sisa si keturunannya ini, enggak sih, Nggak sih, jadi tapi dia keturunan murni. Iya, keturunan murni itu si Molly ini yang datang ke Ketemu Washington Presiden DC, Amerika. ketemu Presiden Amerika untuk minta bantuan lah gitu. Karena itu makanya FBI baru turun. Iya, tapi emang FBI di sini kan namanya kan Bureau Investigation kan, Iya. belum pakai FBI, baru BI Iya. gitu. Terus dan juga ya investigasinya pun hanya fokus ke kasus Hell-nya doang kan Han ya, yang aku lihat ya. Karena dari 30 pembunuhan itu kan yang lain tuh masih banyak kan, dan aku tidak, kayaknya bukan semuanya hal-hal yang melakukannya kan. Iya. Jadi ya, tapi ya emang film ini cuma fokus ke ceritanya si Leonardo DiCaprio gitu kan. Terus terakhir dari segi cerita, mungkin dari suku Osage-nya tidak terlalu detail ya diceritain, cuman ada detail seperti ini, ada kaum ini, cuman tidak terlalu fokus ke suku Osage-nya ya. Iya. Di film inilah ya yang aku tangkap. Menurut kamu gimana ceritanya? Bikin kamu tidur? Menurut aku ceritanya menarik. Aku kebetulan suka sejarah, jadi kayak aku lumayan, ternyata aku nggak tahu ini based on. Katanya sih, misalnya gini, based on book, tapi booknya itu based on true event. Oh iya. Cuman ya emang ceritanya agak ketutup dengan lamanya film. Iya, dengan scene yang pace yang lambat ya. Iya, gitu. Udah. Oke. Jadi ya itu sih, jadi dari segi cerita ini panjang banget dan pace-nya lambat dan tidak terlalu banyak yang digambarin kan Han ya. Iya. Cuman mungkin emang digambarinnya ke karakter development sih sebenarnya, bukan ke segi cerita gitu. Iya, dan dia tuh kalau di sini dia ngambil point of view ibaratnya masih antagonisnya lah. Iya, benar-benar. Aku lupa bahas. Jadi ya film ini tuh tidak menceritakan sebagai sosok yang hero-nya. Iya, bukan si kaum Osage-nya ini gitu. Tapi menceritakan bagaimana perlakuan si kalangan kaum ras putih ini terhadap kaum Osage. Dan cukup sedih sih sebenarnya kaum Osage. Iya, mereka kan sebenarnya. Dan lagi adanya apa ya? Jujur kalau ini benar-benar based on true event ya, jahat sih. Jahat banget sih. Terus juga apa sih yang ada kelas-kelasnya gitu. Jadi kalau misalkan ada harga nih, ada harga kaum ras putih, ada harga kaum ras Osage. Iya. Itu dibedain dan harganya itu bisa 10 kali lipat gitu. Iya. Dan karena emang kaum Osage ini apa ya istilahnya? Orang kaya raya sih. Iya, orang kaya raya, dan juga mereka juga uang kaget lah istilahnya kan. Iya. Mereka juga bukan dari peradaban itu kan. Makanya suka ditipu juga, ya udah iya, gitu. Padahal kalau di scene awal filmnya itu dikasih lihat si kaum Osage ini awal-awal ya, mereka kayak berdoa gitu kepada Tuhannya untuk bilang kalau semoga keturunan kita nggak ada yang meninggal, nggak ada yang kenapa-napa, semoga bahasa mereka tetap bisa terus dilestarikan gitu-gitu kan. Bahkan yang itu sih yang jahat mah, yang tau gak sih yang foto doang itu $40. Oh iya, aku nggak. Iya, ada scene di awal-awal tuh yang pas yang foto awal mulanya si Molly ketemu sama si Arthur, Ernest ya? Bukan Ernest Prakasa. Aku lupa namanya. Ya. Yang dia itu foto doang $40 zaman dulu. Sekarang aja itu $40 kan at least 400.000 something gitu ya. Iya. Dan itu tahun apa lupa ya? Enggak, dia ngasih lihat latarnya sih. Cuman bisa dibilang kalau itu masih old school semua kan. Iya. Dan $40 zaman dulu tuh udah kayak bisa juta kayaknya. Dan itu cuma foto doang gitu. Oke. Itu dia dari segi cerita. Kita akan masuk ke apa nih Han? Karakter development kali Han ya? Iya. Nah, ini dari segi acting udah nggak diragukan lagi sih Han. Robert De Niro sama Leonardo DiCaprio. Aku mulai dengan Robert De Niro nih Han. Buat aku Robert De Niro di film ini sedikit berbeda dengan film-film sebelumnya gitu. Kalau film-film sebelumnya itu dia merasakan ada wibawanya nggak sih di setiap film kan? Ngerasa wise, bijaknya segala macam. Cuman di sini itu dia tuh tipe orang yang jahat tapi jenius. Dia tuh bisa persuasif dan encourage orang untuk melakukan apa yang dia mau. Iya. Jadi apa ya, tipe-tipe yang dia ada definisi manipulatif. Iya, yang manipulator gitu. Manipulator gitu. Itu yang tenang. Ada sih beberapa scene yang dia marah-marah gitu gara-gara rencananya gagal. Cuman mostly dia tuh yang tenang. Dia yang tapi gimana? Dia masih bisa kontrol gitu loh. Iya, kontrol emotionnya tuh bagus banget. Dan emang penuh kayak dia tuh ngomong tuh santai. Yo, jadi gimana? Kayaknya
kamu bagus deh kalau kamu menyingkirkan si ini dan si ini gitu. Gimana caranya? Oh, gimana kalau kamu gini gitu dengan apa ya, persuasif dan manipulatornya itu keren sih aktingnya di sini. Mungkin bijaknya Robert De Niro nggak terlalu kerasahan ya, cuman lebih kerasa itu ke itu sih persuasifnya orang gitu. Iya bener, aku mungkin gini, karena terakhir film dia yang aku tonton, nggak terakhir ya, sebelumnya ada Joker ya. Iya, Joker. Tapi kayaknya cuma sekilas doang. Tapi yang bener-bener dia pemeran utama adalah The Intern. Oh, yang pada Anne Hathaway ya. Iya, nah jadi kan dia emang tipe yang di situ wise banget. Wah, itu baik gitu kan. Begitu di sini tuh kayak ini orang bisa acting kayak gini ya, bener-bener. Film ini mungkin dari segi ceritanya bukan B aja ya, cuman kayak datar aja. Tapi dari segi acting para pemainnya sih. Iya. Iya, di sini Robert De Niro emang apa ya, menonjol banget lah di sini acting manipulatifnya. Tapi aku harapkan para pejabat tidak menonton film ini ya. Iya. akan apa ya, mengikuti cara manipulatifnya dia. Karena dia itu emang benar-benar pinter banget sih, kelihatan banget di sini kan. Kayaknya kalau buat orang yang mau tahu strategi bisnis atau apa, bisa sih belajar nonton deh film metodenya ya, metodenya dia bagus banget. Dan apa, public relationnya itu kuat gitu, kuat banget ya. Nah, selanjutnya yang gak kalah keren yaitu Leonardo DiCaprio. Gimana Han ya, dia itu kan emang salah satu aktor yang dia selalu keren sih. Dia tuh bisa jadi acting apapun sih ya, personanya itu macam-macam lah. Iya. Dan itu dari kecil. Iya, dari kecil. Aku ingat film pertama itu Tremor sih yang aku nonton. Tentang ada makhluk monster cacing gitulah, Tremor namanya. Di sini dia itu di film ini dia ini justru jadi sosok yang apa ya, yang ambigu, yang nggak punya keyakinan, takut sama pamannya, jadi kayak yang sosok yang lemah nggak sih? Iya. Jadi kayak ini tuh kayak makanannya Robert De Niro di sini. Gampang banget dimanipulatif gitu. Iya. Dia tuh kayak, maaf banget, kayak bodoh tapi juga, tapi dia maksudnya punya ambisi. Tapi dia emang kayak gampang aja gampang diarahin. Karena ya emang dia nggak punya keyakinan yang kuat gitu kan. Iya, dia kayak nggak tahu dia maunya apa. Dia cinta sama Molly, tapi dia juga pengen duitnya Molly gitu. Iya. Cuman at least in the end apa ya, walaupun dia, aku nggak bilang dia nggak salah, dia banyak melakukan kejahatan, tapi at least respect sih, di akhir-akhir dia berusaha untuk jujur lah apa yang terjadi sebenarnya. Kalau mau tahu apa yang terjadi, nonton deh filmnya. Tapi ya itu sih, di akhir-akhir aku lihat, wah ternyata dia berusaha lah, walaupun emang hasilnya tidak mengubah apapun, tidak mengubah kenyataan kalau banyak hal-hal yang emang udah dilakuin lah atas hasutan si Robert De Niro ini sih. Iya. Dan juga aku suka di sini adalah acting Leonardo DiCaprio itu kayak akan gerakan gitu loh, dan gestur-gestur gitu ya. Gestur-gesturnya, cara dia ketika dia mau disidang, spoiler, terus dia kayak kalau kamu raut mukanya tuh apa ya, kayak bibirnya tuh ke bawah gitu, kayak menampilkan sosok yang sedih tapi bingung, panik gitu, resah gitu. Iya, panik, resah. Emang dia ini banget sih, kayak banget sih dia. Jadi aku setuju sih, acting itu dia selalu bagus. Iya. Cuman mungkin kalau dibandingin dengan film-film sebelumnya, actingnya itu, acting yang lemahnya itu paling lemah di sini deh kayaknya. Ya nggak sih? Oh, maksudnya paling lemah? Maksudnya acting jadi orang yang lemah tuh kayaknya baru sekarang nggak sih? Selama ini aku Leonardo DiCaprio itu selalu acting yang serius, yang gila, yang psikopat, tapi untuk acting yang gitu ya. Iya, kayak acting yang lemah kayaknya baru di film ini nggak sih? Seingat aku maksudnya, yang aku nonton film-film dia ya. Kalau Tremor kan ya itu dia masih kecil, iya. Terus di film Titanic aja dia kan jadi kayak wah yang apa ya? Iya, ceria. Yang ceria, terus yang apa ya, jiwa hero-nya tuh sedangkan di sini tuh jadi sosok yang, mohon maaf tapi yang itu yang lemah. Yang mungkin dia pengen mencari hal yang berbeda nggak sih? Iya, justru itu yang bikin film ini beda gitu. Iya, bayangin aja dia udah main film tahun berapa, 90 ya? Iya, dari tahun 90 sih, dari Tremor. Iya, itu udah lama banget. Iya, jadi buat aku sih film ini kebantu dengan acting-actingnya sih. Iya. Tapi mungkin untuk orang-orang yang mengharapkan, gini, mungkin Leonardo DiCaprio kan terkenal dengan karakter-karakter yang karismatik kan. Iya. Sedangkan Robert De Niro itu actingnya yang bijak gitu. Nah, tapi untuk orang-orang yang mengharapkan mereka actingnya sama kayak film-film sebelumnya, kayaknya ya lower expectation aja sih.
Acting Iya. mereka tuh tidak seperti itu. Justru yang bikin aku suka adalah acting mereka tuh keluar dari comfort zone-nya gitu. Keluar dari yang aku tahu gitu acting mereka sih. Gitu sih Anu. Tapi aku nggak ngerti apakah ini kan kita baru nonton di hari pertama tayang. Ya, kan? benar. Aku nggak ngerti apakah cuman di satu bioskop yang kita tonton doang, tapi banyak subtitle dari pada saat si kaum Osage ini semuanya lah ngomong bahasa Osage-nya itu nggak ada subtitlenya di bawah. Iya. Jadi nggak ada, at least kan kalau misalkan bioskop suka ada subtitle Inggris atau Indonesianya deh gitu, atau Inggrisnya aja deh gitu. Nah ini tuh nggak ada sama sekali. Nah aku nggak ngerti, tapi di awal pada saat mereka mau baca doa gitu ada. Jadi aku agak bingung kenapa nggak ada subtitlenya, tapi aku nggak tahu apakah ini kesalahan dari pihak film bioskopnya ya, atau bioskopnya pihak atau film memang film dari yang tayang ke Indonesianya, atau mungkin memang sengaja untuk menampilkan apa ya, efek rahasia nggak sih? Iya. Karena kayak mereka di situ memperlihatkan setiap mereka ngomong bahasa Osage itu kayak cuma sama keluarganya, sama orang yang mereka memang udah anggap apa ya? Jadi kayak ada boundaries gitu loh. Iya. Mereka cuma ngomong bahasa itu, ketika mereka mau ngomongin orang lain juga mereka pakai bahasa itu gitu. Kayak ada boundariesnya, apakah emang ingin menampilkan sosok itu yang masih jadi. Iya sih. Aku inget sih itu cuma di awal-awal, di pertengahan pun ada, terus tiba-tiba hilang lagi subtitlenya. Bisa jadi pertama itu kesalahan pihak dari bioskopnya, nggak tahu ya, mungkin. Atau dari filmnya yang dikirim ke Indonesia. Atau ada juga kesalahan dari produksi pas dikurasi ke subtitle Indonesia ada yang kurang atau ada yang miss. Atau yang ketiga yang tadi kamu barusan bahas, bisa jadi karena kan ceritanya kan bahasa ini kan hampir punah kan. Iya. Jadi mungkin seakan-akan emang udah punah nih. Jadi ada orang-orang yang bikin filmnya pun bingung. Bukan bingung sebenarnya, sengaja nih supaya emang bahasa ini itu udah nggak ada gitu. Atau enggak untuk ngasih kesan kalau mereka tuh se-eksklusif ini loh. Iya, bisa jadi. Kaum ini mencoba punya kelas sendiri gitu. Iya, Osage mencoba untuk mengeksklusifkan diri mereka gitu di tengah kaum ras putih itu. Iya sih, bisa jadi sih. Cuman bisa ya who knows lah. Nah, terus ya seperti biasa kan kalau misalkan DOP-nya si siapa namanya? Rodrigo Prieto ya dari properti, dari syuting segala macam ya udah bagus udah sih. Visualnya ya. Ya visualnya ya. Bagus, tapi ya udah nggak perlu untuk dibahas gitu, karena kalau misalkan jelek itu perlu dibahas. Iya. Ya udah bagus udah gitu. Emang worth it gitu. Aku lihat tidak banyak CGI kan dia. Iya nggak sih? Iya. Yang ini dari mata aku ya. Dia itu tidak banyak CGI, jadi dia itu menggunakan benar-benar properti gitu. Dibikin propertinya gitu. Kecuali ya mungkin kalau efek-efek ledakan ya mau gimana. Iya gitu. Cuman mostly yang aku lihat sih ini minim CGI sih kan. Iya. Dengan tahun sekarang ya minim CGI. Dan mungkin emang pengen realistis kalian ya. Iya, mungkin itu zaman dulu. Dan mungkin emang point of view-nya lebih ke cerita. Mungkin lebih biayanya ngebayar mahal Leonardo DiCaprio sama Robert De Niro disatuin mungkin. Budgetnya itu udah gede. Udah gede di situ. Dan sebenarnya sih ada beberapa aktor-aktor lainnya sih yang cuman ya, mungkin lu cari sendiri ya. Banyak kok karakter yang terkenal gitu yang nggak aku sebutin. Nah, terus yang terakhir dari aku sih Yan. Mohon maaf tapi ini background musiknya biasa banget sih. Sound efeknya itu biasa. Cenderung sunyi gitu. Iya. Ya mostly atau sunyi. Emang pengen dibikin cuma bunyi drum, bunyi dari dengan musik itu alat musik jadulnya itu. Atau emang mungkin dia pengen seakan-akan ini kayak zaman dulu gitu sehingga musik kan tidak seperti zaman sekarang gitu kan. Nah, terus ada yang aku lupa bahasan yang itu yang di akhir-akhir yang dia itu bukan baca berita ya. Baca berita nggak sih? Iya itu berita nggak sih? Berita aku. Cuma unik banget ya. Itu berita apa narasi ya? Ya aku bingung. Itu berita atau narasi sebenarnya? Aku pikir ini ceritanya mungkin belum selesai. Aku mikir gitu. Iya. Cuman aku bingung antara itu baca berita, tapi kalau baca berita itu unik banget sih. Iya. Dengan dia sound effect itu manual gitu. Iya, itu unik sih. Ya. Apa mungkin tuh ngasih lihat bacain berita zaman dulu? Mungkin atau dia bikin sebuah sandiwara untuk mengenai cerita itu mungkin ya itulah pokoknya ya. Tapi yang pasti itu ceritanya unik sih buat dimasukin. Jadi seakan-akan zaman dulu tuh seperti ini loh hiburannya gitu. Iya. Coba buat yang udah nonton mungkin boleh komen. Ya boleh komen itu baca berita atau baca narasi sih.
Dan juga apakah di kalian ada subtitlenya atau enggak? Oh iya, apakah di video lain tuh ada subtitlenya atau enggak sih sebenarnya? Apa cuman di kita doang ya? Iya. Apa mungkin? Oke, mungkin udah sekian ya dari kita Han ya. Cuman bisa dibilang ya, kalau buat aku pribadi ini kalau untuk nonton di bioskop siap-siap deh lu tahan kencing lu. Ya, Ini 3 jam 26 menit loh gitu dengan pace yang sangat lambat tapi dengan acting yang memuaskan. Kalau dari Hani intinya adalah nonton film ini dia worth it, tapi emang filmnya film berat ya. Jadi jangan expect too much. Yes. Ya, kayak lower expectation aja gitu. Karena emang filmnya film berat. Tapi ya kalau mau melihat actingnya Robert De Niro dan Leonardo DiCaprio, ya nonton sih. Iya sih. Fix nonton jadi, ya, di bioskop. Kalau dari acting sih worth it sih. Iya, kalau dari acting worth it ya. Tapi kalau dari segi cerita yang panjang banget, ya itu balik lagi ke masing-masing sih kan. Iya. Aku nggak bisa bilang itu nggak worth it, cuman dibilang nggak worth it, aku suka dengan ceritanya, tapi ya kata kamu ini filmnya cukup berat, jadi mungkin segmented sih kalau di Indo ya film kayak gini. Oke. Mungkin sekian dari kita. Kalau misalkan ada yang belum nonton deh di bioskop Han ya. So, we hope you guys enjoy this video. Thanks for watching and see you when I see you.